Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 3. Di podcast kali ini kita bersama teman-teman maba PPKN 2026. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Sebelum kita masuk ke obrolannya, gimana kalau kita perkenalan dulu? Dimulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Fatur. Aku berasal dari Grobogan. Selanjutnya teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing ya. Perkenalkan, nama aku Nadia Anjarsari. Aku berasal dari daerah Wonogiri. Perkenalkan, aku Istiqomah Nuridayati, berasal dari Sukoharjo. Perkenalkan, namaku Alifah Akmalia Nurkasana. Aku berasal dari Karanganyar. Perkenalkan, aku Faiza Salwaliatun Nur Afifah, aku berasal dari Boyolali. Perkenalkan, aku Asrafah Fahmanjani, aku berasal dari Sragen. Perkenalkan, aku Rahma Aurelia Sabah dari Sukoharjo. Perkenalkan, aku Dewinta Maharani dari Sukoharjo. Kenalin, aku Nabila Natasha dari Sragen. Perkenalkan, aku Valen dari Karanganyar. Atur mic-nya belum dinyalain. Oke, maaf ya teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru dan penting banget buat para generasi muda, yaitu tantangan dan harapan pendidikan Pancasila di era digital. Kalau kita flashback pas waktu SMA dulu, kalau ditanya mapel apa yang ngebosenin, mungkin sebagian orang nganggep mapel PPKN itu ngebosenin. Dulu pas aku SMA, pernah ada satu temanku yang kalau mapel PPKN itu tidur. Dan aku tanya, jawabannya mapelnya tuh ngebosenin, gurunya kurang asik, atau mapelnya tuh bikin ngantuk. Kalau dari teman-teman semuanya, apakah ada pengalaman yang sama? Kalau aku sih jujur pernah ngalamin juga pas SMA. Kalau pelajaran PKN dimulai tuh suasana kelas sering berubah jadi sepi gitu. Tapi bukannya gara-gara semua fokus belajar, tapi malah ada yang tidur, main HP diem-diem, terus ngobrol juga sama temennya. Padahal nih ya, kalau menurut aku materi yang dipelajari sebenarnya penting sih. Cuman mungkin cara penyampaian jadi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tantangan pendidikan Pancasila di era digital. Kalau dari kalian sendiri ada yang punya pendapat nggak? Kenapa pelajaran PKN tuh masih sering banget dianggap ngebosenin? Kalau menurut aku, salah satu alasannya tuh karena mapel PPKN tuh identik sama menghafal gitu. Jadi kayak ngehafalin pasal-pasal, peraturan, sama isi materi lainnya. Selain itu, di beberapa kelas juga metode belajarnya juga masih didominasi ceramah. Jadi siswa-siswanya tuh lebih fokus buat ngedengerin daripada diskusi. Jadi banyak yang kayak bosen gitu. Padahal materi PPKN tuh penting buat kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban, sama nilai-nilai Pancasila. Setuju banget sih sama kamu. Bener banget tuh, PPKN sering banget dicap cuma sekedar pelajaran menghafal pasal. Ditambah lagi kalau di kelas, pembawaannya cuma dengerin guru ceramah doang. Ya, pantas banyak yang merasa ngantuk dan bosan. Sayang banget.
Padahal kalau didalami lagi, PPKN itu sesuai dan pakai banget buat modal bersosialisasi. Selain itu, PPKN juga bisa bermanfaat bagi kita untuk menghadapi hoaks, intoleransi, dan juga menghargai perbedaan. Benar banget. Menurutku tantangan pendidikan Pancasila di era digital itu semakin besar. Sekarang kita mudah mendapatkan informasi dari medsos, tapi nggak semuanya benar. Masih banyak hoaks dan ajaran dunia yang bisa mempengaruhi cara pikir kita. Karena itu, nilai Pancasila penting untuk diterapkan agar kita bisa mencari informasi, tidak mudah hasut, dan tetap menghargai perbedaan. Nah, selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru. Kira-kira apa aja sih? Setuju banget sama poin tadi, tapi masalahnya tantangan kita sekarang makin naik level karena penggunaan teknologi yang serba cepat. Coba bayangin deh, sekarang kita hidup di era AI dan algoritma media sosial yang kerjanya nge-feed informasi terus-menerus tanpa henti. Akibatnya apa? Kita sering banget informasi overload, kebanyakan informasi sampai otak kita kewalahan memilih mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang manipulasi. Belum lagi fenomena echo chamber atau gelembung informasi, di mana algoritma medsos sengaja cuma nunjukin hal-hal yang atau hal yang kita setuju aja. Akhirnya, kita jadi gampang menutup diri dari pandangan yang berbeda, anti kritik, dan gampang ngejudge orang lain yang gak sependapat. Padahal, ini kan maksud utama dari nilai persatuan dan ucapan tidak sila. Sebagai mahasiswa PPKN dalam mendidik, kita tuh harusnya dari Pancasila. Misalnya, lewat konten edukatif, terus konten itu dibikin menarik, dengan literasi digital, agar generasi muda lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya. Nah, benar banget. Harapanku pembelajaran PPKN ke depannya nggak dianggap membosankan atau bahkan cuma sekedar hafalan teori aja. Kita tentu nggak mau melihat siswa di kelas malas mendengarkan, hilang ketertarikan, atau bahkan tertidur saat pembelajaran berlangsung. PPKN harus bisa menjadi ruang diskusi yang interaktif dan juga relevan membahas isu-isu yang terjadi saat ini. Nah, salah satunya bisa memanfaatkan media pembelajaran, yaitu media digital yang disampaikan Rahma tadi. Hanya itu, harapannya media digital ini tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi aja, tapi juga menjadi ruang untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan meningkatnya literasi digital, generasi muda diharapkan mampu berpikir secara kritis dan bijak dalam menggunakan sosial media, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun informasi yang menyesatkan, sehingga dapat menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya adalah kita sebagai calon pendidik, khususnya pendidikan PPKN, kita belajar bagaimana cara kita menyikapi dan menciptakan ruang belajar yang aktif dan hidup agar para siswa dapat ada ketertarikan dengan mata pelajaran ini dan tidak memandang sebelah mata sebagai pelajaran yang membosankan, sulit, dan tidak asik. Selain itu, dengan tantangan pada zaman sekarang yaitu AI, mungkin kita belajar untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa agar bagaimana cara kita menyikapi tentang berita-berita yang negatif maupun hoax. Mungkin cukup sekian dari podcast kita kali ini. Harapan saya semoga teman-teman dapat menambah informasi dan menyadarkan bahwa pendidikan PPKN itu sangatlah penting di kehidupan sekarang. Terima kasih.
Oke teman-teman, semoga ilmu yang kita dapatkan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masa depan kita semuanya. Sekian untuk podcast kali ini.